Well, that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rifwanandantaka, NIM D600 180 153. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang time and motion study, yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan waktu. Di sini diharapkan gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya supaya lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu waktu baku. Di sini dilakukan perakaitan Tamiya sebanyak 30 kali dan dicatat waktunya. Kemudian diolah menggunakan Excel untuk mengetahui keseragaman datanya. Data dinyatakan seragam apabila data tersebut di antara batas interval atas dan batas interval bawah. Dan data tersebut dinyatakan cukup apabila data awal lebih besar dari data yang diharapkan. Kemudian kelompok kami memperoleh waktu siklus yaitu 2,9 menit dan waktu normal diperoleh 3,31 menit dengan waktu penyesuaian 1,14 dan waktu bakunya diperoleh 3,87 menit dengan faktor kelonggaran 14,5. Selanjutnya yaitu analisis video motion and study. Di sini melihat video perakhiran Tamiya yang sekarang dan kemudian diamati gerakan, waktu dan jaraknya dan kemudian diinputkan ke dalam PTKTK. Setelah itu dieliminasi gerakan yang tidak penting, kemudian membuat video usulan tentang perakhiran Tamiya dengan jarak dan gerakan yang lebih efisien dan efektif. Kemudian manfaat time and motion study yaitu mengetahui waktu produksi dan membuat perencanaan kompensasi. Kemudian penerapan time and motion study yaitu memperbaiki jalannya sistem waktu produksi. Contohnya adalah pengemasan smartphone ke dalam dosbook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Narulita Azhara, NIM D600 1803. Di sini saya akan menjelaskan tentang time and motion study. Time and motion study adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk menentukan waktu yang digunakan operator dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan dalam kondisi dan tempo yang normal. Tahapan praktikum yang time study, operator merakit Tamiya kurang lebih sebanyak 30 percobaan. Lalu dalam merakit satu Tamiya tersebut, waktu yang digunakan itu dicatat dan data-data yang diperoleh akan digunakan untuk uji kecukupan dan uji keseragaman data. Lalu digunakan untuk mencari waktu siklus, waktu baku, dan waktu normal. Waktu baku adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam sistem kerja terbaik saat itu. Rumusnya yaitu waktu normal kali 100% per 100% min persen dari allowance. Kelompok kami memperoleh 3,87 menit. Yang motion study, operator melakukan merakit Tamiya lalu direkam dengan menggunakan CCTV. Cara menganalisis videonya yaitu hasil rekaman CCTV tersebut diperhatikan sebaik mungkin setiap gerakan dan waktu yang digunakan untuk memindahkan setiap partnya. Lalu hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam PTKTK. Manfaat dari time and motion study yaitu mengembangkan sistem dan metode yang lebih baik. Yang kedua yaitu menentukan standar waktu. Yang ketiga yaitu melatih operator supaya melakukan aktivitas pekerjaan itu efektif dan seefisien mungkin. Yang selanjutnya yaitu penerapan dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu menentukan metode kerja yang sesuai. Terus yang kedua menganalisis lebih spesifik setiap gerakan. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Salsabila NIM 51 ingin menjelaskan yang pertama time study. Time study merupakan teknik pengukuran pekerjaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara pengukurannya ada dua, yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Kemudian motion study. Motion study merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu pekerjaan dengan gerakannya. Dalam hal ini ada 17 gerakan terplik yang diusulkan oleh Frank dan Lillian Gilbert yang dibagi dalam gerakan efektif dan gerakan inefektif. Kemudian poin kedua yaitu perhitungan waktu baku. Dalam hal ini kita mengamati operator yang melakukan perakhiran Tamiya sebanyak 30 kali, kemudian mencatat waktunya dan diolah dalam Excel untuk menentukan uji keseragaman dan kecukupan data. Data dikatakan seragam jika masih berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Dikatakan cukup jika data awal lebih besar daripada
data yang diharapkan, kemudian menghitung waktu siklus sebesar 2,90 menit, dan menghitung waktu normal dengan faktor penyesuaian sebesar 1,14 dan waktu normalnya 3,31 menit, kemudian menghitung waktu baku. Dalam kelompok kami faktor kelonggarannya 14,5 dan menghasilkan waktu baku sebesar 3,87 menit. Kemudian yang ketiga yaitu cara menganalisis video motion study, yaitu dengan melihat video perakitan Tamiya sekarang, kemudian di slow motion kita mengamati gerakan tangan operator, menganalisisnya, mencatat waktunya, kemudian dituangkan dalam PTKTK. Setelah itu kita mengeliminasi gerakan yang dianggap tidak efektif, kemudian membuat usulan tata letak agar jangkauannya tidak terlalu jauh untuk membuat video perakitan Tamiya usulan. Setelah itu yang keempat, manfaat time and motion study, yaitu untuk mengetahui waktu produksi, untuk membuat perencanaan kompensasi, dan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian penerapannya untuk memperbaiki jalannya sistem perakitan pada sistem produksi. Contohnya yaitu pada industri otomotif, yaitu perakitan sepeda motor dan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Alabibasa, NIM D600 180 118. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari time and motion study, yaitu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengukur waktu dan juga menganalisanya, serta menganalisa gerakan-gerakan dari operator sehingga didapatkan sistem kerja yang lebih baik dan efisien. Lalu yang kedua adalah tahapan pencarian waktu baku. Yang pertama, kami mendapatkan 30 kali data perakitan dari teman kami yang merakit Tamiya, dan kami memberikan faktor penyesuaian dan juga faktor kelonggaran secara bersifat subjektif. Lalu kami mendapatkan waktu siklus dari 30 kali data tersebut kami rata-rata, dan waktu normal merupakan waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian, dan waktu baku dikali dengan waktu baku sama dengan waktu normal dikali dengan faktor kelonggaran. Dan bagaimana cara untuk menganalisis video tersebut? Yang pertama, kami mendapatkan waktu PTKTK sekarang sebanyak 4 menit 46 detik, dan kami mengeliminasi beberapa gerakan yang tidak efektif menurut gerakan triplik, dan juga mengatur posisi yang pas antara operator dengan benda kerja sehingga didapatkan video PTKTK usulan dengan waktu selama kurang lebih 2 menit. Dan yang keempat itu adalah manfaat dari time and motion study. Yang pertama adalah mampu meningkatkan skill dan laba dari perusahaan, serta penerapan dari time and motion study antara lain adalah industri rumahan pada industri batik tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Febi Puspita, NIM 132, akan menjelaskan time and motion study. Time and motion study digunakan untuk menganalisis waktu dan gerakan dalam menyelesaikan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Tahapan praktikum. Untuk mendapatkan waktu baku, kita mengambil 30 data, kemudian diuji apakah sudah cukup dan seragam atau belum. Kemudian data itu dirata-rata untuk mendapatkan waktu siklus. Waktu normal kita dapatkan dengan melihat tabel faktor penyesuaian. Kemudian waktu baku juga melihat tabel faktor kelonggaran. Tabel faktor kelonggaran dan penyesuaian ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja operator secara subjektif. Kemudian menganalisis motion study. Video sekarang dengan metode PTKTK masih terdapat 20 gerakan yang tidak efektif, seperti mencari, memilih, dan mengarahkan. Sehingga kita memberikan video usulan perbaikan tata letak dan gerakannya seminimal mungkin. Manfaat dari time and motion study yang pertama, mengurangi waktu menunggu, mengurangi kelelahan, memperbaiki layout agar efektif, kemudian membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Penerapan di dunia kerja seperti penerapan tata letak alat kerja pada perusahaan konveksi. Yang kedua, perakitan steker dari awal hingga akhir pengecekan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
saya Muhammad Muhibur Sadik, NIM 53. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Time and Motion Study. Time and Motion Study adalah suatu studi tentang gerakan dan waktu yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tahapan praktikum, kita diberi 30 data, kemudian kita uji keseragaman dan kecukupan data tersebut. Kemudian kita menghitung waktu baku. Waktu baku diperoleh pertama kali dari waktu siklus, yaitu rata-rata waktu dari 30 data tersebut. Kemudian waktu normal dari waktu siklus dikali faktor penyesuaian, dan waktu baku dari waktu normal dikali dengan faktor kelonggarannya. Faktor penyesuaian dan kelonggaran diukur secara subjektif. Kemudian kita menganalisis video Time and Motion Study yang dibedakan menjadi video sekarang sekitar 4 menit 46 detik, menjadi video usulan kurang lebih 2 menitan, di mana pada video sekarang terdapat banyak gerakan tidak efektif, kemudian ditata letak partnya, dan dihilangkan gerakan tidak efektif, sehingga menjadi video usulan, dan dibuat PTKTK-nya menggunakan Word, Visio, dan CATIA. Salah satu manfaat Time and Motion Study adalah menyeimbangkan antara waktu dan gerakan operator supaya dapat memproduksi suatu barang secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan Time and Motion Study di dunia kerja yaitu ketika kita menganalisa berjalannya suatu produk yang dilakukan operator agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih.